Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah bersama di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, minta Roh Kudus boleh memimpin kita semua dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh benar-benar mengambil tempat dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus memimpin kita semua. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan masih beri bagi kami, anugerahkan bagi kami untuk kami boleh menikmati Engkau dalam persekutuan, ibadah di rumah kami masing-masing. Kami telah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan kami, syukur kami, doa kami menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai suatu pegangan kehidupan kami di tengah gelombang dunia yang tidak menentu. Firman Tuhan sebagai penunjuk arah bagi kami dalam kami berjalan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bahkan firman Tuhan itu sebagai kekuatan bagi kami menghadapi setiap tekanan-tekanan kehidupan yang seringkali melemahkan hati dan iman kami. Pimpin kami semua ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menenteramkan setiap hati dan pikiran kami, mempersiapkan hati kami benar-benar seperti tanah yang baik untuk ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati media, alat elektronik, baik jaringan-jaringan internet yang kami gunakan. Biarlah Tuhan semuanya ini dikuduskan dan diberkati oleh Allah, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Kasih karunia Allah yang melayakkan hamba-Mu untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, urapan Allah menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita masih melanjutkan tema utama kita dalam bulan Juni ini tentang kesabaran. Nah, pada minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana kesabaran Allah dan keadilan Allah. Jadi kemarin kita fokus bagaimana Allah itu bersabar kepada umatnya yang berdosa, bagaimana Allah bersabar terhadap Israel yang mengkhianati Allah dengan membuat satu anak lembu emas untuk mereka sembah. Dalam kesabaran Allah, Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mereka bertobat, namun keadilan Allah tetap berlaku bagi orang-orang yang mencoba untuk menentang Allah, yang mencoba untuk melanggar setiap apa yang Tuhan katakan. Nah, hari ini dalam ibadah ini kita akan lebih fokus untuk kita berbicara, melanjutkan tema utama kita tentang kesabaran di bulan Juni ini. Dan saya juga berharap biarlah kita terus juga bersabar di rumah kita masing-masing, menanti waktu yang baik, waktu yang indah untuk kita beribadah bersama-sama di tempat ibadah. Walaupun kalau kita mungkin melihat, mendengar, sudah beberapa gereja yang sudah membuka pintu mereka untuk beribadah, tapi saya berharap kita semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, tetap bersabar menunggu waktu yang terbaik, waktunya Tuhan untuk kita kembali kumpul beribadah. Saya pikir bahwa tema ini sangat relevan dan dengan situasi yang kita hadapi hari ini. Dan Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita akan fokus berbicara satu bagian kecil daripada tema kesabaran, yaitu sabarlah dalam kesesakan. Bersabar di dalam kesesakan. Mari kita buka dalam Roma pasal 12. Jadi, sabarlah dalam kesesakan. Ini menjadi tema kita pada ibadah hari ini. Sabarlah dalam kesesakan. Mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Satu ayat ini saja yang menjadi fokus kita untuk kita renungkan bersama apa yang Tuhan rindu, yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita saat ini. Roma pasal yang ke-12 ayat ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya ulangi ayat ini. Ayat 12 sangat singkat. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Minggu kemarin saya sudah sempat singgung bahwa ketika kita bersabar menanti sesuatu, tapi dalam situasi yang nyaman, dalam situasi yang baik, dalam situasi yang menyenangkan, kita akan mudah untuk bersabar. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bersabar menantikan sesuatu yang kita rindukan, tapi dalam situasi dan keadaan yang sulit, dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan kita. Saya pikir ini menjadi suatu pergumulan bagi kita. Kesabaran bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu, di tengah situasi situasi saat ini, bahkan di tengah kemajuan dan kecanggihan teknologi yang memberikan satu ajaran bagi kita bahwa semuanya harus serba cepat, semuanya harus serba instan. Situasi hari ini membuat kadang-kadang kita itu sulit bersabar bersabar, karena semuanya cepat. Mau makan apa cepat datang, semuanya dengan kecanggihan teknologi, sehingga seolah-olah bahwa bersabar hari ini mungkin sesuatu yang mungkin langka di antara anak Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa bersabar dalam situasi yang sulit, sabar dalam kesesakan. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabar itu saya coba cari artinya dalam Kamus Besar Kita Bahasa Indonesia. Diartikan begini, sabar itu adalah ketenangan hati dalam menghadapi ujian atau cobaan. Jadi saya ulangi, sabar dalam Kamus Besar Kita Bahasa Indonesia diartikan adalah ketenangan hati dalam menghadapi ujian atau cobaan. Lalu dalam Alkitab, saya coba cek dalam bahasa Yunaninya, kata sabar itu artinya begini: ketahanan, ketekunan, ketabahan, dan penantian. Jadi kalau saya mau coba untuk menyimpulkan, menggabungkan antara dua definisi ini, baik dari definisi Kamus Kita Bahasa Indonesia maupun dalam arti Alkitab tentang sabar, saya artikan begini: sabar adalah sikap hati yang tenang dalam menghadapi ujian atau cobaan dengan tekun, tabah, bertahan untuk menanti sesuatu yang baik. Saya ulangi bahwa sabar itu saya coba menyimpulkan antara dua definisi, antara definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita dan kemudian definisi dari Alkitab dalam bahasa Yunaninya. Maka sabar adalah sikap hati yang tenang dalam menghadapi ujian atau cobaan dengan tekun, tabah, bertahan untuk menanti sesuatu yang baik. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kesesakan atau penderitaan, bersabar di dalam kesesakan, bersabar di dalam penderitaan, saya sebut tadi adalah sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Mungkin mudah untuk kita berbicara hari ini, mungkin mudah untuk saya berbicara hari ini, tapi dalam kenyataannya itu perlu pergumulan, perlu keseriusan untuk kita menjalaninya. Dan saya katakan di sini adalah kesesakan atau penderitaan adalah arena atau tempat yang terbaik yang disediakan Tuhan untuk melatih, membentuk kita untuk menjadi sabar. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang tiba-tiba instan ada, sesuatu yang tidak ada prosesnya. Jadi sabar itu adalah sebuah proses, dan Allah izinkan kesesakan atau penderitaan itu adalah tempat di mana Allah itu membentuk kita, melatih kita menjadi orang yang sabar. Jadi dengan kata lain bahwa tanpa kesesakan, tanpa pergumulan, tanpa tantangan, tanpa penderitaan, tidak mungkin kita bisa dibentuk menjadi orang-orang yang sabar. Artinya bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan izinkan situasi-situasi hari ini, Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, berarti itu adalah arena terbaik, tempat yang terbaik di mana Allah sedang melatih kita, membentuk kita menjadi orang-orang yang sabar, menjadi pribadi yang sabar. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Roma pasal yang ke-12 ini, ayat 12 tadi,
bahwa ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, sabarlah dalam kesesakan, ini bukan sesuatu yang Paulus tidak tahu pergumulan mereka. Justru Paulus tahu pergumulan jemaat di Roma, sehingga dia menuliskan Roma pasal 12 ini untuk mereka bersabar dalam kesesakan. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah tahu semua bahwa jemaat Kristen yang ada di Roma pada waktu Paulus layani itu bukanlah suatu keadaan jemaat yang baik-baik saja. Itu mereka sedang dalam tekanan yang berat. Mereka sedang dalam pergumulan yang berat. Bahkan orang Kristen waktu itu di kota Roma, tanda kutip itu mereka menjadi musuhnya negara. Karena setiap orang, siapapun itu, diwajibkan untuk mereka harus tunduk dan mengakui kaisar itu sebagai Tuhan. Sedangkan orang Kristen kan tidak. Tuhannya adalah Yesus yang mereka sembah. Sehingga kehidupan orang Kristen di jemaat Roma waktu itu, benar-benar mereka berada dalam kesesakan. Mereka dikejar-kejar. Mereka adalah musuh negara. Mereka menjadi musuh negara bukan karena mereka melakukan tindakan kriminal. Bukan karena mereka membuat suatu keonaran di kota Roma, tapi karena imannya kepada Yesus. Mereka tidak mau tunduk untuk menyembah kaisar, sehingga mereka menjadi musuh negara. Dengan kata lain, bahwa ketika Paulus menyurat kepada jemaat di Roma, sabarlah dalam kesesakan. Paulus tahu sungguh bagaimana pergumulan iman mereka, bagaimana situasi yang sulit mereka, perjuangan iman mereka. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, justru dalam situasi yang seperti itu, ketika mereka dikejar-kejar, mereka dibunuh, dianiaya, adalah suatu arena tempat yang terbaik, di mana Allah melatih, membentuk mereka untuk menjadi orang-orang yang sabar. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama dengan situasi kita hari-hari ini. Situasi hari ini kita banyak dituntut untuk bersabar. Mari saya mengajak kita semua, mari kita melihat situasi sulit hari ini. Kita ada dalam situasi pandemik Corona hari ini. Kalau kita melihat data hari-hari ini, bahwa bukannya tambah turun orang-orang yang terinfeksi virus ini, justru setiap hari tambah naik mencapai angka 1.000 lebih. Situasi hari-hari ini, saya juga percaya bahwa ini adalah bagian yang Allah izinkan untuk melatih, membentuk setiap hati anak-anak Tuhan untuk bersabar. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita pun juga banyak kita punya agenda pribadi yang tertunda dengan adanya virus ini. Dengan adanya situasi yang sulit ini, agenda-agenda pribadi kita, agenda-agenda keluarga kita tertunda, bahkan dibatalkan semuanya. Bahkan kita pun di gereja, dengan rencana kita untuk retreat bersama pada bulan April, kita harus tunda dalam waktu yang kita belum tentukan karena situasi seperti ini. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bagi kita begini, bahwa jangan kita merasa pesimis, merasa khawatir bahwa agenda pribadi saya, rencana-rencana keluarga saya tertunda karena masalah ini. Saya mau katakan untuk kita semua hari ini bahwa agenda Allah itu jauh lebih penting untuk melatih kesabaran kita daripada agenda pribadi kita yang tertunda. Dengan kata lain, saya mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu lebih tertarik untuk melatih, membentuk kesabaran kita lebih daripada agenda-agenda pribadi, keluarga, bahkan gereja yang tertunda. Bagi Allah, membentuk kita itu jauh lebih berharga daripada memenuhi setiap keinginan-keinginan pribadi kita. Bagi Allah, membentuk kita dalam masa-masa kesesakan, dalam masa-masa penderitaan, itu jauh lebih berharga daripada Allah memenuhi setiap keinginan-keinginan kita. Saya ambil contoh Bapak Ibu, saya pernah singgung berkali-kali ini, bagaimana ketika Paulus itu bergumul duri dalam dagingnya. Kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7, bahwa sampai 3 kali Paulus bergumul supaya Tuhan angkat duri dalam daging. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku.
Bukannya Tuhan tidak mampu untuk menyembuhkan Paulus, untuk menyelesaikan masalah Paulus. Tapi Tuhan katakan, Paulus, cukup kasih karuniaku. Apa tujuan Allah? Bagi Allah, Allah itu jauh lebih tertarik. Allah itu jauh lebih berharga di hadapan Allah untuk membentuk hati Paulus, untuk dia tidak menjadi sombong, daripada sekedar untuk menjawab keinginan-keinginannya supaya duri dalam daging itu diangkat. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengatakan bagi kita, mari kita bersabar dalam kesesakan. Situasi yang menyesakkan hari ini, situasi yang sulit hari ini, mari kita belajar bersama bahwa bagi Allah membentuk kita dalam situasi yang sulit, membentuk kita itu jauh lebih berharga dibandingkan Allah memenuhi keinginan-keinginan kita. Pribadi kita dibentuk Allah jauh lebih penting daripada agenda-agenda kita yang tertunda. Pribadi kita dibentuk oleh Allah jauh lebih berharga dibandingkan dengan mungkin kegiatan-kegiatan kita, program-program kita yang tertunda. Mari kita maknai hari ini bahwa situasi hari-hari ini adalah tempat arena terbaik di mana Allah sedang melatih membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih bersabar. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang pertanyaannya begini. Sikap apa yang harus kita lakukan untuk bersabar di dalam kesesakan? Jadi, kira-kira sikap apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bersabar dalam kesesakan? Nah, saya menarik sekali ketika baca ayat 12 ini, ya, ayat 12 ini itu Paulus menempatkan bersabar-sabarlah dalam kesesakan itu di tengah-tengah diawali dengan bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Jadi bersabar dalam kesesakan itu ada di tengah-tengah ayat 12, diawali dengan bersukacita dalam pengharapan, dan diakhiri dengan bertekunlah dalam doa. Dengan kata lain bahwa dua hal inilah, ayat 12 bagian awal, ayat 12 bagian akhir, di tengah-tengahnya bersabar. Itulah yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Apa yang menjadi sikap kita? Apa yang harus kita lakukan untuk bersabar di dalam kesesakan? Yang pertama adalah bersukacitalah di dalam pengharapan. Ayat 12, kalimat yang pertama, bersukacitalah di dalam pengharapan. Jadi sikap yang harus kita lakukan untuk bersabar ketika berada dalam kesesakan, ketika berada dalam pergumulan kita, adalah bersukacita di dalam pengharapan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bersabar dalam masa kesesakan bukan berarti kita pasif. Bukan berarti kita harus berdiam diri saja, pasrah begitu saja. Tetapi Paulus mengajarkan kepada kita semua hari ini bahwa ketika kita bersabar dalam kesesakan, kita tidak boleh pasif, tidak boleh berdiam diri saja, pasrah dengan keadaan. Tetapi Paulus katakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Ada sukacita yang muncul, itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Itulah akan menjadi suatu kemampuan kita untuk kita tetap bertahan di dalam masa-masa kesesakan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau misalnya kita baca surat Filipi, surat Filipi ada kurang lebih ada 5 pasal di situ. Itu surat Filipi dikenal dengan satu kitab namanya kitab atau surat sukacita. Ya, itu dalam satu surat itu saja, surat Paulus kepada jemaat Filipi, ada 16 kali muncul kata sukacita dan bersukacitalah. Bersukacitalah atau sukacita itu muncul 16 kali dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan menariknya begini, surat itu adalah surat yang menarik, di mana ketika Paulus menulis tentang sukacita, ber-16 kali dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Surat Filipi adalah surat yang paling banyak berbicara tentang sukacita. Makanya saya sebut tadi bahwa orang menyebutnya sebagai surat sukacita. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus menulis surat yang ada di Filipi, itu bukan
Dia bersukacita bukan dia sedang berada di tempat yang nyaman. Bukan dia sedang berada di satu tempat, mungkin di hotel bintang 5. Bukan dia sedang berada di tengah jemaat yang menyayangi dia. Tidak. Ketika Paulus menulis surat di Filipi yang banyak berbicara tentang bersukacita, itu dia sedang berada di dalam penjara, menunggu waktu untuk dia dieksekusi. Tapi dalam situasi yang terjepit, dalam situasi kesesakan, dalam situasi untuk menunggu hari-hari terakhirnya, Paulus menulis surat tentang bersukacita. Saudara, dikasih Tuhan, ini menjadi suatu kekuatan kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa kita bersukacita itu kita bukan ditentukan oleh segala situasi yang kita hadapi. Orang mungkin bersukacita ketika mungkin dapat sesuatu yang mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia bersukacita mungkin ketika keinginannya terkabul. Dia bersukacita ketika dia punya banyak segalanya. Tetapi mari Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar hari ini bahwa di dalam situasi yang sulit, dalam kesesakan, kekuatan kita untuk tetap bersabar, berharap sesuatu yang baik daripada Tuhan, yaitu bersukacita. Itulah sukacita kita orang-orang Kristen. Sukacita dunia, mereka bersukacita karena ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang dari luar. Dapat undian, dapat uang, gajian, dan sebagainya. Tetapi mari Bapak dikasih Tuhan Yesus, kekuatan untuk kita bersabar hari ini adalah kita bersukacita di dalam pengharapan. Kita bersabar dalam kesesakan, dan kita bersukacita di dalam pengharapan. Sukacita itulah yang menjadi kekuatan kita untuk kita terus berharap hal-hal yang baik daripada Tuhan. Hari ini, apapun menjadi situasi sulit apapun yang sedang kita alami hari ini, mari kita nikmati hari ini, hari-hari ini dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Biarlah kita minta, biarlah Roh Kudus memimpin kita. Ada sukacita yang kita rasakan seperti Paulus ketika dia dalam penjara, dalam situasi yang tidak nyaman di sana, tapi dia terus bersukacita. Dia mengajarkan jemaat yang dilayani untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau nyebut begini, sukacita adalah suplemen rohani yang dapat memperkuat imun kita dalam masa kesesakan. Saya ulangi, sukacita adalah suplemen rohani yang dapat memperkuat imun kita di dalam masa kesesakan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hari-hari ini, orang kita semua sibuk, orang bagaimana berusaha untuk memperkuat imunnya, segala macam suplemen makanan, obat-obatan, jamu-jamuan, orang minum, orang makan, supaya apa? Imunnya bisa naik, imunnya bisa kuat, sehingga bisa menangkal segala macam virus yang ada di luar sana. Hari ini orang berlomba-lomba untuk mencapai imun itu. Itu tidak salah, itu benar juga. Tetapi mari kita belajar bersama. Alkitab sudah jauh hari mengajarkan kita bahwa sukacita adalah suplemen rohani yang sudah disediakan Tuhan untuk memperkuat imun kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan saya baca dan mendengar beberapa berita di media, wawancara para dokter dan psikologi orang-orang ahli kejiwaan dan dokter secara medis, mereka sepakat bahwa kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, itu sebenarnya itu bisa menurunkan imun manusia, menurunkan daya tahan tubuh manusia, sehingga ketika daya tahan tubuh kita berkurang, maka kita akan mudah diserang oleh virus yang ada. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini bahwa
Alkitab memberikan suatu jawaban solusi bagi kita. Ketika kita bersabar dalam kesesakan, Alkitab mengajarkan dalam kita bersabar, menantikan sesuatu yang baik. Jangan kita mengeluh, jangan kita menggerutu, tetap bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita kita bukan ditentukan seberapa banyaknya apa yang kita dapat, tetapi sukacita kita ditentukan karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi, sukacita adalah suplemen rohani yang dapat memperkuat imun kita di tengah-tengah masa-masa kesesakan. Kalau sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, sikap yang pertama yang kita lakukan untuk bersabar dalam kesesakan adalah bersukacita di dalam pengharapan. Percayalah, sukacita kita pasti ada harapan yang Tuhan sediakan terbaik bagi kita. Yang terakhir, sikap yang harus dilakukan untuk bersabar di dalam kesesakan, dalam kesulitan, selain bersukacita dalam pengharapan, yang kedua adalah bertekun di dalam doa. Makanya saya katakan tadi, menarik lagi kita melihat dalam Roma 12 ini diawali dengan bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan ditutup dengan bertekunlah di dalam doa. Sikap kedua yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya untuk tetap bersabar dalam masa kesesakan adalah bertekun di dalam doa. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak saya jumpai dan saya melihat orang Kristen ketika sudah lama menunggu, sudah tidak sabar menunggu. Mungkin awal-awal mereka menunggu, mereka begitu menggebu-gebu berdoa sama Tuhan, meminta sesuatu yang mereka inginkan daripada Tuhan. Begitu menggebu-gebu sekali. Tapi dengan berjalannya waktu cukup lama, akhirnya doa mereka mengendur. Mereka sudah tidak sabar lagi menanti apa yang Tuhan berikan. Makanya ke dalam orang bersabar menanti sesuatu yang baik, biasanya ada dua respon. Pertama, mereka akan terus berdoa, atau mereka berhenti berdoa karena merasa terlalu lama Tuhan itu menjawab doa-doanya. Tapi menarik, hari ini Paulus mengajari kita bahwa dalam kesesakan, ketika kita bersabar dalam kesesakan, selain kita bersukacita dalam pengharapan, kita dituntut untuk bertekun di dalam doa. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya senang kata bertekun ini, kata bertekun itu dalam kamus Alkitab dijelaskan bahwa bertekun itu bisa diartikan dengan bersungguh-sungguh. Jadi bertekun dalam doa itu bisa juga diartikan itu bersungguh-sungguh. Dengan kata lain begini, tekun itu bukan hanya berbicara masalah waktu. Artinya begini, tekun itu bukan hanya masalah waktu. Tekun, saya berdoa pagi, siang, malam. Itu bicara waktu. Jadi tekun itu bukan bicara saya punya agenda doa pagi, doa malam, doa pagi, doa malam. Tetapi bertekun juga itu berbicara tentang apa? Sikap hati yang sungguh-sungguh. Ada orang yang bertekun, kelihatan sudah punya agenda-agenda doa secara pribadi. Tetapi apakah ketika dia berdoa, dia punya hati, benar-benar punya sikap hati yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dia doakan? Seringkali karena mungkin kita terlalu lama menunggu. Seringkali karena kita mungkin kurang sabar menanti waktunya Tuhan, sehingga mungkin ketekunan kita dalam doa atau kesungguh-sungguhan doa kita mulai berkurang. Kita mungkin bertanya, Tuhan kok terlalu lama Tuhan menjawab doa saya? Tuhan sudah terlalu lama saya bersabar menanti waktunya Tuhan. Kalau kita mau jujur, kita sudah hampir 3 bulan berdoa supaya pandemi ini berakhir. Sampai hari ini kita belum melihat kapan waktunya berakhir. Prediksi-prediksi banyak ahli, ada yang bilang akhir tahun, awal tahun 2001 baru kembali normal. Kita tidak tahu. Tapi mari saya mengatakan kita semua, dalam masa-masa kesesakan kita terus bersabar, tapi tetaplah bertekun di dalam doa. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam masa-masa kesesakan, Tuhan Yesus pernah mengalami dalam masa-masa kesesakan dia, tetapi membuat dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Yaitu kita lihat dalam doa Yesus di Taman Getsemani. Mari saja kita buka dalam Alkitab ini, Lukas pasal yang ke-22 ayat 44. Lukas pasal 22 ayat 44. Ketika Yesus dalam masa-masa kesesakan, dalam
masa-masa pergumulan yang berat, bukannya dia meninggalkan doa, tapi justru membuat dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Lukas pasal 22 ayat 44. Ini Yesus, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah mengalami masa-masa kesesakan. Yesus pernah mengalami masa-masa pergumulan yang berat di Taman Getsemani sebelum dia menjalani suatu perjalanan salib yang begitu sadis dan mengerikan. Dia berdoa sungguh-sungguh. Penderitaan yang sedang menanti, tekanan yang makin kuat, justru makin membuat Yesus bersungguh-sungguh dalam doa. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari dalam situasi pergumulan, kesesakan, tekanan yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah makin membuat kita bersungguh-sungguh di dalam doa kita. Tetap bertekun dalam doa. Itulah yang menjadi kekuatan kita untuk bersabar hari-hari ini. Masa-masa sulit seharusnya menumbuhkan semangat doa yang sungguh-sungguh, bukan mengabaikan doa itu. Saya ulangi kalimat ini, bahwa masa-masa yang sulit seharusnya menumbuhkan semangat doa kita yang sungguh-sungguh, bukan mengabaikan doa itu. Banyak saya melihat orang-orang ketika sudah lama menunggu, tidak sabar menunggu, akhirnya apa? Sudah malas berdoa, mengabaikan doa. Mari dalam masa-masa kita menanti untuk bersabar dalam kesesakan, Paulus mengajari kita hari ini untuk kita tetap bertekun di dalam doa. Untuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam doa. Dengan kata lain, saya mengatakan bahwa mengabaikan doa sama saja kita mempersulit hidup di masa yang sulit. Ya, mengabaikan doa sama saja kita mempersulit hidup kita di masa yang sulit. Yesus teladan yang terbaik bagi kita. Di masa yang sulit, bukannya dia tidak berdoa, tapi justru dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan Lukas mencatat bahwa sampai keringatnya itu seperti tetesan darah, menunjukkan bagaimana Yesus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Hari ini kita berdoa belum sampai kita meneteskan keringat, apalagi meneteskan darah. Tapi itu yang Yesus lakukan. Di dalam pergumulan dia bertekun di dalam doa. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masihkah kita bertekun di dalam doa saat-saat ini? Dalam kita bersabar, dalam kita menanti dalam masa-masa kesesakan ini, saya bertanya kepada kita semua, masihkah kita bertekun di dalam doa hari-hari ini? Karena itulah yang akan menjadi kekuatan kita untuk bersabar dalam situasi yang sulit. Kita mau andalkan apa dalam situasi yang sulit? Dalam situasi penuh kesesakan, Paulus mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Bagaimana kita bersabar dalam kesesakan? Bertekun di dalam doa. Maka saya bertanya untuk kita semua, masihkah kita bertekun dalam doa hari ini? Jangan kita jadikan doa itu sebagai alat untuk kita memanipulasi Tuhan. Hanya ketika kita butuh baru kita datang berdoa sama Tuhan. Hanya ketika keinginan-keinginan kita tidak tercapai, kita gagal baru kita datang kepada Tuhan. Itulah saya sering kali katakan bahwa orang berdoa, menjadikan doa itu sebagai alat untuk kita memanipulasi Tuhan. Tapi mari kita jadikan doa itu sebagai sesuatu yang bertekun dalam situasi yang sulit, situasi yang senang, situasi kelimpahan, kesusahan. Biarlah kita tetap bertekun dalam doa, karena itulah menjadi kekuatan kita untuk tetap bersabar dalam kesesakan. Kekuatan untuk bersabar dalam masa-masa sulit adalah doa. Tanpa doa, kita akan rapuh. Mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam masa-masa sulit hari-hari ini, kita bersabar. Sabarlah dalam kesesakan. Bagaimana kita bersabar dalam kesesakan? Dua sikap kita yang perlu kita renungkan bersama hari ini. Sikap kita yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Itulah akan menjadi suplemen rohani bagi kita, untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap bersukacita, untuk kita
tetap menjalani kehidupan ini yang penuh dengan harapan. Yang kedua adalah, sikap kita adalah, selain kita bersuka cita, bertekun di dalam doa. Dua hal inilah yang akan menjadi kekuatan kita untuk tetap bersabar di dalam kesesakan. Kekuatan untuk bersabar dalam penderitaan. Biarlah hari-hari ini Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus. Maka saya katakan di sini adalah orang yang mampu bersabar dalam masa kesesakan adalah orang yang bersuka cita karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Orang yang mampu bersabar dalam masa-masa kesesakan atau masa sulit adalah orang yang bertekun di dalam doa. Sama tantang kita hari ini, sudahkah kita bersuka cita dalam pengharapan? Sudahkah kita bertekun dalam doa? Dua sikap inilah yang perlu kita miliki sebagai orang percaya untuk kita tetap bersabar di dalam kesesakan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh menjadi suatu kekuatan bagi kita, menjadi suatu pengharapan bagi kita untuk kita terus bersabar di dalam masa-masa kesesakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini kembali mengingatkan setiap kami bahwa situasi sulit apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini adalah tempat yang terbaik, arena yang terbaik untuk Tuhan sedang melatih, membentuk kami menjadi orang-orang yang sabar di dalam Engkau. Seringkali dalam masa-masa sulit ini, dalam masa-masa kesesakan ini, kami sulit untuk bersabar. Tapi Engkau memberikan kami satu jawaban hari ini, bahwa sikap yang perlu kami lakukan untuk tetap bersabar dalam masa-masa kesesakan adalah kami terus bersuka cita. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan, biarlah sukacita kami ini benar-benar berasal daripada Tuhan. Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, sukacita kami bukan ditentukan dari dunia ini, bukan ditentukan dengan keadaan yang sedang kami hadapi, bukan ditentukan dengan seberapa banyak berkat yang kami terima, tapi sukacita kami bersumber daripada Tuhan. Sebagaimana Paulus tetap bersukacita di dalam penjara menanti waktu-waktu untuk dieksekusi. Tapi biarlah Tuhan Yesus hari ini, biarlah penuhi kami semua dengan sukacita daripada Tuhan, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus bersabar dalam situasi yang sulit. Dan juga ajari kami hari ini untuk kami tetap bertekun di dalam doa, di dalam kami bersabar dalam kesesakan. Ajari kami untuk kami tidak meninggalkan Tuhan dalam doa-doa kami. Biarlah kami makin tekun dan terus bersungguh-sungguh dalam doa kami, karena itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus bertahan, berjalan dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan pergumulan hidup ini. Yesus sudah memberikan contoh bagi kami. Semakin beratnya tekanan, semakin bersungguh-sungguh dia berdoa di Taman Getsemani. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Engkau terus bentuk kami sebagai anak-anak-Mu. Bentuk kami, hati kami, menjadi orang-orang yang lebih sabar lagi terhadap suami, istri, anak-anak, sabar terhadap rekan-rekan kerja, sabar terhadap situasi-situasi yang sulit hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran-Mu hari ini boleh memberkati kami semua. Hamba berdoa bagi setiap kami dalam pergumulan-pergumulan hidup kami yang sedang bergumul dengan mungkin masalah kehidupan ekonomi ini. Allah memberkati dan memelihara mereka dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan, mungkin sedang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka dengan kuasa Bilu Yesus menyembuhkan setiap umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini, kami menjadi orang-orang yang terus bersabar dan kesesakan karena sukacita dan karena ketekunan kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami dalam ibadah minggu ini, dan biarlah kami sama-sama menerima berkat yang terbaik daripada Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Biarlah sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan, sumber sukacita, sumber segala berkat itu, untuk kita menerima segala berkat yang terbaik yang daripadanya. Bila kita arahkan hati kita kepadanya, dan angkat kedua tangan kita menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Bapa di surga, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biar tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap kami umat-Mu yang sudah setia beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sampai jumpa pada ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.